Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inamila Surafifa dari kelas PPP 1B. Jadi, permasalahan yang diangkat pada penelitian kali ini mengenai pengelolaan pemanfaatan ruang di kawasan Gunung Bromo dan sekitarnya secara berkelanjutan di Kecamatan Poncokusumo, dimulai dari 1. Kesesuaian lahan, 2. Daya dukung lahan, 3. Ekonomi wilayah, 4. Kependudukan, 5. Sarana dan prasarana yang tersedia seperti kesehatan, pendidikan, perdagangan dan jasa, jaringan listrik, jaringan air bersih, dan sistem persampahan. Yang keenam, valuasi ekonomi seperti manfaat langsung meliputi sumber daya air, pemanfaatan kayu, objek wisata, dan homestay. Sedangkan manfaat tidak langsung meliputi penghasil oksigen dan penyerap polusi. Yang ketujuh, pengelolaan lingkungan mulai dari pengelolaan sumber daya air, hutan, jasa, dan homestay, dan pariwisata. Yang kedelapan, analisis SWOT mengenai kependudukan Kecamatan Poncokusumo. Dan yang terakhir, kesembilan, rencana pengembangan dan pemanfaatan kawasan. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ayu. Saya dari kelas PBB 1B, asal saya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan konsep pengelolaan yang berkelanjutan pemanfaatan ruang di kawasan Gunung Bromo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Secara umum, tujuan ini adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru sebagai pembuktian dan pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada. Secara umum, penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu penelitian dasar dan penelitian terpakai. Penelitian dasar ialah suatu penelitian yang mempunyai alasan intelektual bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu suatu alasan yang berdasarkan atas keinginan untuk mengetahui semata-mata yang tidak langsung mempunyai kegunaan praktis. Misalnya penyelidikan tentang ruang angkasa, penyelidikan terhadap bulan dan lain segalanya. Sedangkan penelitian terpakai adalah suatu penelitian yang mempunyai tujuan agar supaya bisa melakukan suatu jauh lebih baik, efektif, dan efisien. Misalnya penelitian tentang biaya hidup, hasilnya langsung bisa dipakai sebagai dasar untuk menentukan upah atau gaji. Sekian dan terima kasih. Indonesia terdiri dari 514 kabupaten atau kota, salah satunya adalah Malang yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Kecamatan Poncokusumo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malang yang memiliki berbagai potensi, mulai dari pertanian dan alam. Salah satu objek wisata alam yang sangat terkenal adalah Gunung Bromo. Gunung Bromo merupakan salah satu wisata andalan di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2010 Gunung Bromo meletus dan berdampak luar biasa bagi masyarakat sekitar Gunung Bromo, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Kemudian di awal tahun 2011 ada kekhawatiran tentang masalah potensi ekonomi dan lingkungan lokal di jangka yang sangat panjang di kalangan penduduk di sekitar Gunung Bromo, terutama di kalangan orang miskin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan konsep pengelolaan yang berkelanjutan pemanfaatan ruang di kawasan Gunung Bromo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Konsep ini termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif. Istilah deskriptif disertakan pada kondisi Kabupaten Poncokusumo dilihat dari potensi dan permasalahan yang mereka punya. Analisis kuantitatif didukung dengan menggunakan bentuk pengumpulan data sekunder dan distributif utama. Kuesioner terbuka. Kuesioner ada dua, yaitu kuesioner 15 orang dan kuesioner yang dibagi kepada pengunjung yang ada di Poncokusumo. Metode observasi lapangan berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Poncokusumo diarahkan untuk pengembangan wilayah dengan meningkatkan strategi yang dilakukan. 1. Kawasan pengembangan komoditi utama Kapuk Hortikultura. 2. Pengembangan potensi unggulan antara lain industri tanaman pangan, perkebunan, dan pariwisata dengan prioritas budaya tanaman hortikultura dengan konsep agropolitan.
Yang ketiga adalah pemanfaatan kawasan ruang oleh pengaturan tanam sebanyak 8.443 hektar, kegiatan wisata terbesar sekitar 7.431 hektar, dan lahan bangun 3.322,32 hektar. Yang keempat, kerjasama antar pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan beraksen dengan adat Tengger. Metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian kawasan Gunung Bromo dan sekitarnya secara berkelanjutan di Kecamatan Poncokusumo. Menurut hasil analisis yang telah dilakukan adalah 1. Analisis kesesuaian lahan. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode analisis IMPOSE pada Kecamatan Poncokusumo, terdapat 12 kawasan budidaya dan 3 kawasan lindung. 2. Analisis daya dukung lahan. Pada setiap analisis daya dukung lahan ini menggunakan proses overlay. 3. Analisis wilayah ekonomi. Analisis wilayah ekonomi yang dilakukan menggunakan metode LQ dan shift share untuk mengetahui komoditas unggulan yang terdapat di Kecamatan Poncokusumo dan dapat dikembangkan ke depannya. 4. Analisis kependudukan. Metode proyeksi penduduk yang digunakan pada Kecamatan Poncokusumo adalah regresi linear. Hal ini dilihat dari karakteristik pola pertambahan penduduk Kecamatan Poncokusumo cenderung linear. 5. Analisis sarana prasarana. Dalam mencari analisis sarana dan prasarana yang meliputi sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perdagangan dan jasa, sarana prasarana jaringan listrik, jaringan air bersih adalah dengan metode regresi. Metode regresi adalah cara tepat untuk digunakan dalam membuat prediksi data dari tren masa depan. 6. Analisis valuasi ekonomi manfaat langsung dari sumber air. 7. Analisis pengelolaan lingkungan. Analisis pengelolaan lingkungan yang meliputi pengelolaan sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya jasa, homestay, dan pariwisata. Hasil penelitian. Pertama, Kecamatan Poncokusumo memiliki berbagai macam kegiatan dalam pertanian yang sudah berkembang. Hal ini dapat menjadikan Kecamatan Poncokusumo sebagai kawasan agro-ekowisata. Kedua, rencana pengembangan kawasan wisata di Kecamatan Poncokusumo dibagi menjadi 3 wisata, yaitu 1. Zona wisata alam, dikembangkan dari 3 zona, yaitu Coban Pelangi, Res Area Mahoni Gunung Sari, dan Coban Trisula. 2. Zona wisata budaya berada di Desa Ngadas, ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Malang sebagai desa wisata budaya karena untuk warga Desa Ngadas sendiri bermayoritas suku Tengger yang dikenal sangat kuat memegang adat istiadat serta budaya yang sangat mereka junjung tinggi. 3. Wisata belanja yang dapat dinikmati berupa belanja hasil pertanian dan makan makanan khas yang dikelola dari hasil pertanian. Untuk itu perlu adanya penataan kawasan wisata belanja. Penempatan kawasan wisata belanja dapat dinikmati di Poncokusumo, Wiringanom, dan Gubuk Kelaka. Ketiga, Kecamatan Poncokusumo berada pada kuadran 2, di mana total nilai IFAS adalah sebesar minus 0,05229 dan nilai EVAS sebesar 0,16. Kuadran 2 termasuk strategi stabilitas, diarahkan untuk mempertahankan suatu keadaan dengan berupaya memanfaatkan peluang dan memperbaiki kelemahan. Sekian, terima kasih.